Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam tanzim, hormat dan cinta kami limudir hadal ba'd, Kiai Faiz yang terhormat. Semoga antum diberikan kesehatan, dawamul afiyah. Allah memberikan panjang umur untuk antum bersama keluarga. Kami hadir hari ini memberikan energi doa untuk antum, generasi Mumtaz Ibadur Rahman yang hari ini hadir bersama kami satu frame. Ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahissufun. Setiap manusia punya mimpi. Ibadur Rahman punya mimpi, Kiai Faiz punya mimpi, Ustadz Wildan punya mimpi, kullukum lakum himmah. Para orang tua punya mimpi. Mumtaz Ibadur Rahman harapan dan impiannya apa? Semua yang hari ini hadir 1 jam ke depan Anda hadir bersama antum. Impian yang muncul di layar adalah 1 jamaah. Apa impiannya para santri? Ketika antum melihat tulisan ini sangat menarik, adalah selami samudra Ibadur Rahman ini dengan kafah, dan kafah. Tidak sedikit seorang ibu di gerbang Ibadur Rahman, dia memegang pundak anaknya. Di awal-awal anak itu melangkahkan kakinya di bumi pesantren. Ketika seorang ibu di awal-awal santrinya itu, sang buah hati masuk ke alam pesantren, dia pegang pundak anaknya, dan ibu itu mengatakan apa? Nah, yang betah di pondok ini anakku. Tidak sedikit seorang ayah yang gagah itu masuk ke gerbang Mumtaz Ibadur Rahman, seakan-akan ada tulisan udkhulu fi hadal mahad kafah. Itu santri mendengar bisikan cinta dari ayah ibunya. Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Tidak sedikit seorang ayah dia berbisik di telinga sang anak. Nah, ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah. Tapi aku mohon anakku, ketika kau masuk ke alam Ibadur Rahman, selami ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla di bumi Ibadur Rahman ini dengan kafah. Dan suatu saat antum jamaah akan terlahir dari rahimnya Ibadur Rahman, al-mutakharrijun wal mutakharrijat. Suatu saat antum akan hiasi langit negeri ini, karena antum akan menjadi kebanggaan di bumi Ibadur Rahman, menjadi kebanggaan anak negeri. Kemarin malam 500 peserta di Jambi hari itu, semua tatapannya ke depan. Ustaz Wildan, apa yang terjadi? Setelah dari Jambi kami move, bergeser ke Padang. Tulisan yang muncul di belakang Yai Faiz adalah bukan seminar motivasi. Tulisan yang muncul di belakang adalah seminar public speaking. Oh, ternyata tulisan seminar public speaking itu membuat trauma bagi generasi santri. Apa yang terjadi di 5 menit pertama, wahai Ibadur Rahman, generasi anak-anak Payakumbuh, sorotan matanya tak enak dipandang mata gara-gara tulisannya seminar public speaking. Kenapa? Karena mereka mengira kalau hari itu adalah muhadharah. Dan muhadharah, Ustadz, kegiatan yang tidak disukai santri. Ketika muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Antum tahu kenapa? Karena takut disuruh maju ke depan. Al-yaum, hari ini buktikan kepada negeri ini, Ibadur Rahman, antum adalah generasi yang ketika antum bicara ada qaulan baligho, kata-katanya nyampe seperti almarhum beliau berdakwah. Ada qaulan sakila, kata-katanya berbobot, wa qaulan karima. Maka
Alat yang kami bawa, wahai para wali santri yang kami bangga, alat yang kami bawa hari ini adalah titipan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Saat kami MC Kepresidenan di Istana Negara tahun 2008, Mas Tantowiya yang memberikan signal bahwa hari ini suara antum ketika Ustaz Wildan mengatakan 22 Oktober di siang hari, kami hadir 1 jam bersama antum. Suara antum akan didengarkan oleh puluhan ribu orang di luar sana. Mereka akan siap mendengarkan gaung Mumtaz Ibadur Rahman hari ini. Maka berarti kesimpulannya apa? Ana akan memilih satu di antara antum. I choose one of you. Ana akhtaru wahidan minkum lian yataqaddam huna wa yatakallam. Dan pegang ini mikrofon. Ini mikrofonnya Ibadur Rahman jamaah, bukan mikrofon yang kami bawa dari Istana Bogor. Tapi seakan-akan antum horor melihat mikrofon ini. Siap ya kaya? I choose one of you. Siapa di antara antum yang nanti akan Anda pilih maju ke depan dan pegang ini mikrofon dan bicara dan disaksikan para orang tuanya. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. Yang pertama akan menuju zona depan hari ini adalah ini dia orangnya. Ana menggunakan satu alat ini, wahai generasi Ibadur Rahman. Ana paling senang kalau udah main alat ini. Kenapa? Karena satu titik warna merah yang ada di zona atas ini akan menuju ke satu di antara antum. Kiai, anak paling senang udah main ini. Semua santri ngikutin kemana dia pergi. Satu titik santri ini akan ada tunjuk hari ini. Siapa di antara antum di baju putihnya ada titik warna merah? Hai para orang tua yang kami hormati, bisa jadi putra Anda yang akan maju ke depan di segmen pertama. Hei santriwati yang di zona belakang, satu di antara antum yang akan maju ke depan adalah Istana Bogor standby. 102,7 standby. Ini dia orangnya. 5, 4, saya temukan orangnya. Bismillah. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. Ustadz, ada di antara santri antum yang lagi mengheningkan cipta dan baca doa. 3, yang pertama maju ke depan adalah 2. Kalau udah kayak gini antum no one sleepy, gak mungkin antum ngantuk karena enzim antum, korteks antum sudah dimainkan hanya dengan satu alat ini, people. 2, urusan kita belum selesai. 1, siapa kaya? Saya temukan orangnya, brother. Yang akan maju ke depan adalah ini dia orang. Nah, antika. Hei Ibadur Rahman, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Allah. Ternyata apa yang terjadi di Ibadur Rahman hari ini sama dengan di Jambi kemarin. Semua mata tengok ke depan, semua yang santriwati di belakang semua pundak tengok ke belakang. Yang di belakang dia mengatakan, apaan? Bukan anak, kata dia. Padahal lampunya belum nyala. Tapi ada segmen. Nanti kita akan coba. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bismillah. Anak boleh pinjam mikrofon yang ini, Ustaz? Kayaknya ini lebih powerful. Kan bisa diangkat lagi gainnya, mungkin gain. Oke, check one. Diangkat aja kak, diangkat lagi terus kak, check one. Low-nya kurangin dikit, low. Cek 1 2. High angkat dikit kak, high. Tes 1 2 3, 1 2 3. Tamam. Bismillah. Suara lebih enak. Izin ya, izin. Siapkah? Standby. Vera Istana Bogor standby. Nama saya Happy Chandra. Ada yang bertanya, Ustaz, itu nama asli atau bukan? Itu nama saya asli. Andai kan Kiai Faiz bertanya, Pak Happy Chandra, kenapa nama Anda Happy? Saya akan jawab Kiai di sini. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu lahir saya tidak menangis, kawan. Jadi anak brojo langsung tertawa, Pak. Jadi anak happy aja. Di saat pandemi orang banyak yang tiarap, kalau anak happy aja. Intinya kita harus. Antum tanya lagi, Pak Happy Chandra, kau berani-beraninya kau datang ke pesantren ini, apakah kau pernah merasakan pesantren? Nah,
Ana tak berani untuk tampil depan Kiai Faiz, Kiai dan ketemu antum hari ini. Ana gak berani tampil depan antum kalau ana gak pernah merasakan atmosfer pesantren sama seperti antum. Karena beberapa tahun yang lalu ana pernah masuk ke alam pesantren hari itu. Ana pernah duduk seperti antum menggunakan putih dan sarungnya. Ana pernah duduk dan mendengarkan bisikan cinta dari seorang ibu di gerbang Darussalam hari itu, Bibo. Kemanapun ana pergi, ana bawa masjid ini. Sampai kami datang ke Makassar, orang Makassar yang 80% non-muslim mereka mengatakan apa? Pak Chandra, setiap kau tampil di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan, kami rindu itu tempat. Mereka pada non-muslim. Dan kami katakan, kami pernah terlahir dari ibu kandungku yang satu ini. Apa yang kami katakan kepada antum hari ini? Suatu saat antum pun akan terlahir dan bawa ini nama Mumtaz Ibadur Rahman fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha jamaah. Dimanapun antum berpijak, bawa bendera Mumtaz Ibadur Rahman ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD Kiai Faiz, anak Tasikmalaya Selatan terlahir. Dulu ayah bunda waktu SD termasuk anak pendiam, jarang anak bicara, Ustaz. Waktu SD anak termasuk orang yang kalau duduk di kelas pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati anak baca istighfar, Ustaz, anak takut disuruh maju ke depan. Tapi saat itu bulan Februari tahun 90 belum masuk pesantren, jauh sebelum masuk pesantren. Apa yang terjadi? Bapak saya mengatakan, nah, nanti malam ada acara kreasi seni, panggungnya sudah berdiri di balai desa, kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Oh, anak tolak tawaran bapak, udah tahu anakmu ini gak bisa bicara Pak, daripada acara hancur lebih baik kasih ke yang lain. Ibu keluar dari kamar sambil mengatakan apa, nah, tak boleh kau bicara seperti itu. Ibu kasih kau tulisannya. Anak dikasih tulisan 15 lembar bolak-balik. Di situ anak mulai belajar MC. Panggungnya kecil, terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Apa yang terjadi 1 menit pertama jemaah sebelum anak bicara di panggung kecil itu? Anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak sambil mengatakan apa? Turun MC-nya, turun, pembawa acara turun. Belum juga anak bicara, anak udah diusir dari atas panggung. Apa yang terjadi? Anak turun ke belakang panggung. Di situ anak pegang kertas 15 lembar bolak-balik, brother. Anak temuin ibu anak, ibu, ini gara-gara ibu. Udah tahu anakmu nggak bisa tampil, dan ini yang terjadi. Ibu sudah menzalimi anakmu hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu itu dia berdoa di belakang panggung sambil mengatakan apa? Nah, ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang hari ini. Suatu saat doa ibu ini akan terkabul. Suatu saat bisa jadi kau menjadi MC, bukan hanya untuk seorang kepala desa, tapi untuk seorang presiden sekalipun. Doa ibu terkabul, ya. Keluar dari alam pesantren. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD karena energi seorang ibu. Hari ini hadir bunda dari ayah bunda untuk para santrinya. Energi seorang ibu, dia berteriak di belakang panggung kecil, ya Rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Kami yakin doa ini, ya Allah, aku yakin anakku ini bukannya tampil di sebuah panggung kecil. Doa ibu itu terkabul. Siapa yang mengira akhi ukhti, anak kecil kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa. Tahun 2008 kami diberi amanah untuk MC di Istana Negara hari itu. Antum pasti pernah mendengar saat KTT ASEAN kemarin, atau acara G20 di Bali kemarin, atau saat 17 Agustus 2023 generasi Ibadur Rahman, pasti antum pernah mendengar, ayah ibu pasti pernah mendengar ada suara di announce dari Golden Room Istana dan muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menjapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang kami tatap hari itu?
Siapa yang kami tatap saat KTT ASEAN hari itu? Yang kami tatap bukan presidennya, bukan tamu negaranya. Yang kami tatap ada tirai di balik istana itu. Di situ duduk ibu anak Kiai. Anak temuin ibu anak, ibu kenapa ibu menangis? Jawaban ibu anak indah. Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren. Kayaknya baru kemarin kau teriak di telepon ibu, saya nggak betah di pondok. Dan ibu mengatakan, nah bertahan di pondok ini. Sekarang doa ibu terkabul anakku. Kau tampil dengan gagah di atas karpet merah istana. Setelah keluar dari zona istana, apa yang dikatakan orang-orang protokoler? Apa yang dikatakan pejabat-pejabat kepresidenan hari itu? Apa pertanyaannya mas? Dia mengatakan apa? Pak Chandra, dari pesantren ya mas ya? Iya pak, saya dari pesantren. Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya Kiai. Mas, emang di pesantren diajarin ngomong mas? Mereka mengira generasi Ibadur Rahman hanya mahir fil tilawah, mahir fil mahfuzah, mahir dalam grammarnya, padahal antum punya skill. Kenapa hari ini anak bawa topik ini? MC Istana Negara hari ini mungkin kami jemaah, tapi lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, MC Istana Negara bukan kami lagi. Bisa jadi alumni dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman. Anak pengen banget suatu saat dia akan bilang, Pak Happy Chandra, anak adalah santri Ibadur Rahman ya waktu itu tanggal 22 Pak Happy pernah datang ke masjid pondok kami. Dan hari itu dia menjadi MC dengan gagah. Pasti ibunya akan mengatakan, nah aku bangga punya kau anakku. Keluar dari zona istana, ya salam. Ada mufradat yang anak dapat Kiai. Di situ orang-orang mengatakan, hey orang pesantren, suaramu ini cocok jadi voice over. Anak di situ belum tahu apa itu voice over karena di pesantren belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa itu voice over? Ternyata Kiai voice over itu pengisi suara. Siapa yang mengira kalau yang jadi voice over hanya orang-orang SMK multimedia? Santri pun bisa jadi voice over, people. Antum bilang, Pak Happy, voice over itu apa? Kami mengisi suara nak. Di salah satu channel televisi, para orang tua pasti pernah mendengar kami ngisi suara di channel yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar di TV One ada muncul suara ini, people. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One yang berbeda. TV One yang berbeda. Ayah bunda, para wali santri, siapa yang mengira kalau hanya orang-orang multimedia yang bisa tampil? Santri pun bisa tampil, people. Hanya ngomong 4 detik, TV One memang beda. Kiai, anak lagi nganggur waktu itu, Ustaz. Anak lagi di Tasikmalaya, tiba-tiba ditelepon sama orang TV One. Mas, bisa jadi voice over gak mas? Datanglah kami. Mana hilang gambarnya? Oke. Bisa jadi voice over gak mas? Oh bisa. Hanya untuk ngomong apa? Jauh-jauh kami dari Tasikmalaya ke Jakarta naik bis, turun di Kampung Rambutan, naik ojek, masuk TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Habis itu Anda balik lagi ke Tasikmalaya. Antum tanya lagi, Pak Happy, emang voice over itu tugasnya apa saja? Kita juga berkiprah untuk bergabung dengan para dai-dai hebat. Kami pernah jadi MC bersama almarhum Pak Yai. Dan saat itu saya ingat banget suatu saat saya akan datang ke Ma'had Antum Yai, dan beliau mengatakan ahlan wa sahlan bi Chandra zur ila ma'hadina. Qadarullah azza wa jalla, kami MC di acara tabligh akbar Damai Indonesiaku hari itu. Antum pasti pernah mendengar di Damai Indonesiaku, walaupun hari ini ada di Mumtaz Ibadur Rahman, tapi suara anak hari ini muncul di TV One dan muncul suara ini, people. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semua itu hanya Anda temukan di TV One memang beda. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu santri putra pasti mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Bukan makhluknya yang bicara. Hei Ibadur Rahman, itu namanya voice over. Namanya apa? Suaramu low 20%, namanya apa? Antum dapat ilmu baru, fannul kalam, seni bicara, voice over. Anak-anak milenial kayak antum pasti senang banget ketika ada satu segmen di Trans TV dan kita ngisi suara di yang satu ini.
Dan antum pasti pernah mendengar di Trans TV ada suara yang satu ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Siapa yang mengira kalau hanya orang-orang yang berada di zona luar sana yang bisa menjadi voice over? Santri, ahlan wa sahlan, bisa jadi voice over. Bunda yang di zona belakang, ibu lagi masak sarapan pagi, pasti Anda pernah mengenal di Trans 7 disuguhkan sebuah eksklusif dari kami. Ini acaranya Bibo Hazanah Trans 7. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Ibadur Rahman lagi ya. Iya sekarang, iya tenang sebentar. Nafas dulu. Di Hazanah harus gini ngobrol sama generasi ibadah ya. Kalau enggak antum akan banyak mengingat cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillah ya. Antum pasti pernah mendengar di Hazanah muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Pernah dengar suara itu? Biasanya emak-emak suka banget dia mengatakan, Pak Chandra, kok saya pernah mendengar suara Pak Epi di Antv ya? Naam Bunda, karena saya mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jona Akbar. Ustaz, afwan Ustaz, Kiai Bunda, wallahi Ustaz, anak aja gak suka film-film ini Ustaz. Anak gak pernah nonton dan anak pernah suka dengan film-film ini. Antum tahu Pak Happy ngisi suara apa? Antum pasti pernah mendengar ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. Anak ini santri Ustaz, anak gak pernah nonton film-film seperti ini. Tiba-tiba ketika Allah sudah menggerakkan semua akan indah pada waktunya. Apa yang terjadi? Muncullah itu tayangan audio visualnya dan anak diminta untuk mengisi suaranya. Pasti antum semua pernah mendengar ada karakter film seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Akhi, orang Mataram dia duduk paling pojok dan dia mengatakan, Mas, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar Ustaz. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Sianan atau nanti kasir. Ya. Maka dari sinilah kami bawa formula ini. Berarti kesimpulannya apa? Santri pun bisa berkiprah di negeri ini. Andaikan antum sam'an wa ta'atan terhadap alam ibadur rahman, nanti Allah yang akan menggerakkan antum menjadi insan yang nafi' lil ummah insya Allah. Berarti kesimpulannya, yuk antum lihat narasi ini. Bismillah. Kita coba ya, siapa Vera? Wait. Senang bisa jadi. Kiai kalau kayak gini gak mungkin ngantuk ya. Anda bicara yang di depan ini, yang di belakang lagi baca ayat kursi. Mikrofonnya cocok ada dua. Bismillah. Ini yang deg-degan bukan hanya anaknya, orang tuanya juga deg-degan. Orang tuanya mengatakan, oh nah mudah-mudahan kau bisa, nah gitu ya. Tenang. Afwan, pegang mikrofon. Bismillah. You pasti mengira, waduh kayaknya anak yang bicara ya. Maksud anak, kasihkan ke belakangnya. Tenang. Kasih aja mikrofon. Kalau udah kayak gini banyak yang takut untuk bicara. Kita coba ya Kak ya, pemegang mikrofon pertama. Bismillah. Assalamualaikum. Anak assalamualaikum ke waalaikumsalam. Itu namanya hipno brother. Hipno itu mempengaruhi orang hanya dengan sorotan mata. Anak assalamualaikum dan dia assalamualaikum juga. Assalamualaikum.
Namanya siapa? Anak panggil siapa? Saya panggil siapa? Rizki. Dari mana nak? Ayah budanya datang gak ke sini? Datang. Ayahnya datang, ibunya datang. Berarti kesempatan kamu untuk maju ke depan hari ini. Kiai, wallahi anak nggak tahu kalau hari ini ada orang tuanya, Kiai. Ini cocok. Ini pasti orang tuanya lagi berdoa sekarang ya. Angkat mikrofonnya. Pakai mikrofon ini kan? Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Yuk katakan, Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalkan sebentar. Oke. Banyak santri yang bicara tak efektif. Kode etik bicaralah dengan efektif, efisien. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Kemarin anak jurusan komunikasi semester akhir, dia maju ke depan. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa 8,9 kali. Karena dia nggak biasa muhadoroh, dia nggak berasa di pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Nak, katakan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kencang salah pula. Jangan sampai salah nah ya. Anak ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Angkat mikrofonnya, lihat kamera. Tenang, tenang. Tangannya di sini. Siapa ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nama saya. Antum tahu kenapa? Nah, hei Badur Rahman, itu namanya hipno. Dipegang pundak sebelah kanan, absennya pasti dia akan berubah namanya jadi Happy Chandra. Kok pakai nama mu berada? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ingat nggak? Itu nama saya. Kok pakai nama? Mulai. Kenapa? Dia lagi baca doa. Namanya siapa? Dari mana? Tangerang Selatan, ayahnya datang. Yuk katakan, kamu MC hari ini kepada ayahanda tercinta. Kepada ayahanda tercinta. Dan ibunda. Kami persilakan menuju ke depan. Ini lama-lama kayak ijab kabul gitu. Yang merasa ini adalah buah hati yang dibanggakannya, angkat tangannya ya bunda. Gak ada. Terus ini putra siapa? Saya hitung sampai 5 ya bunda ya. Kalau ayah bunda maju ke depan dan dia Pak Happy Chandra, itu jawaban saya akan berikan reward, titipan dari Istana Negara kami akan berikan kepada kakak ini. Tapi kalau nggak ada yang maju ayah bundanya, anak gak kasihkan reward itu. Anak akan berikan ke kampus nanti malam di Serang, Banten. 5, 4, ayah bundanya ada? Ayahnya ada? Oh bukan saya. Nah, Rizky, you tahu di mana ayahmu? Pakai di luar. Ibunya di mana? Sama di luar juga. Berarti bapak ibunya cocok hidup di luar. Ya. Siap. Tapi saya salut sama kamu. Nah, banyak orang yang cemburu dengan Ibadur Rahman hari ini. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, kami ingin belajar seperti generasi Ibadur Rahman, tapi mereka nggak bisa karena waktu yang tak cukup untuk tampil depan mereka. Ini adalah kertas sederhana. Banyak yang mereka antri di ballroom hanya untuk mendapatkan kertas sederhana ini. Anak berikan untuk antum hari ini. Jaga sertifikat ini, bisa jadi MC kenegaraan. Oke, dipegang sertifikatnya. Oke, lihat ke depan.
Show your smiling, smile please. Ya, sudah, alhamdulillah. Oke, Kak, sebelum turun dibaca narasi ini, silakan. Silakan dibaca. Ulangi, nah. Bisa diangkat lagi vokalnya. Iya. Ini kalau ayah bundanya lihat pasti dia bangga banget. Ya Allah, anak gue bisa maju juga ke depan gitu ya. Closing. Bukan, maksud saya sekarang closing. Penutup, nak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Kok pakai namamu? Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Masya Allah. Tunjukkan tepuk tangan terakhir. Alhamdulillah, bangga bisa tampil. Nah, Rizky bilang setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara antum yang duduk depan anak, ayahnya, bundanya, otak kanannya lebih dominan dibandingkan otak kirinya. Putri yang di sebelah belakang, antunna limbik kanannya lebih kuat dibandingkan limbik kirinya. Gara-gara satu gambar ini, setiap karakter santri itu unik. Anak kasihkan hadiah untuk antum yang satu ini. Antum bilang, Ustaz, maksudnya apa? Ini gambar kah? Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang duduk depan anak, wahai ayah bunda, bapak ibu yang punya anaknya 3, anak pertama karakternya pasti berbeda dengan anak yang kedua, betul? Anak yang kedua pasti berbeda dengan anak yang ketiga. Santri yang duduk depan anak pun sama. Antum sama seperti satu gambar ini. Ada yang lengkap banget diabannya, ada juga yang banyak cuma ada 2. Antum bilang lagi, Ustaz, afwan anallah afam. Apa maksudnya? Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing, wahai ibadur rahman. Santri putri yang di belakang ini gambar apa nah? Ini gambar apa nah? Hadil Allah laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah antum pernah lihat di Cipondo ada orang nongkrong depan pohon khotbah? Ini lagi ngapain? Ini lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan nggak selesai itu urusan. Itu silet. Hei santri putra, jangan kalah dengan putri. Ini gambar apa lah? Suaramu putra low 20%, gambar apa? Kapak ini punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan kapak satu kali pasang tumbang itu pohon, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anak di Gontor 12 tahun belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti kullu hadil ala laha mazaya wa nukson. Akhirnya apa? Gara-gara slide ini hampir 2.500 mereka datang berbondong-bondong ke kampus UI, ikut acara kita namanya The Power of Body Language, kekuatan bahasa tubuh. Mereka mencari karakternya masing-masing. Selama 2 jam dilatih titik fokusnya. Dengan cara apa? Antum melihat gambar ini. Mereka selama 2 jam mengangkat kedua tangan. Mereka selama 2 jam mengangkat kedua tangan karena ada filosofi yang indah, the power of raising of hand. Kekuatan angkat tangan itu dahsyat luar biasa. Di situ ada filosofi. Ibadur Rahman yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Buktikan hari ini. Tak perlu datang ke kampus UI berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup antum lakukan di sini. Siap? Kita mulai agak ya. 3 multimedia, ambil gambarnya, pasti keren banget. Andaikan di sini 700, berarti 1.500 santri tangannya akan ngangkat hari ini. 3, 2, silakan angkat kedua tangannya. Luar biasa, Kak. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti dia semangat, sehat, ya kan? Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah.
Yang angkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, gak jelas banget. Ada nampak di situ kecerdasannya karena di atas sama di bawah. Siapa ya? Ketika Anda bilang buka, tanganmu terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu tutup. Latih mesin kecerdasan otakmu. 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, tutup. Mulai. Siap ya kayak? Standby. Antum harus fokus, jangan sampai gagal. Mulai. Tutup, 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 buka, tutup, buka, buka. Kak, turunkan tangannya, Bibo. Dari sini nampak banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Banyak yang fokus banget ke depan. Sekarang Kak, posisikan tangannya, mau tepuk tangan, brother. Jangan sampai gagal, Kak. Buktikan antum termasuk anak yang fokus ketika orang tua berbicara, anak yang fokus ketika guru berbicara. Ketika saya mengatakan selamat pagi, Ibadur Rahman, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Itu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Orang tua jangan kalah sama anaknya. Selamat siang. Luar biasa. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Berasa konser saya hari ini ya. Ulangi nak. Kak, yang salah maju ke depan. Siap gak ya? Ibadur Rahman, standby. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat siang. Dahsyat sekali. Selamat pagi. Hei brother, orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Ini dulu. Jangan melototin begitu kawan. Siap ya? Tenang brother ya. Selamat pagi. Selamat siang. Cukup brother. Area sini. Selamat siang. Aman brother. Putri, ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Selamat pagi. Ingat nak, selamat malam, no applause, gak ada tepuk tangan. Selamat siang. Putra juga sama, malam gak ada tepuk tangan. Ingat Kak, jangan yang lain, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat siang. Selamat pagi. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul? Kata mani fokus, semuanya ada yang antum kalau lihat dari depan, semuanya astagfirullahaladzim, Allahu Akbar ya Allah. Jangan sampai anak gua ya Allah, jangan sampai anak gua ya Allah. Selamat pagi. Selamat malam. Masya Allah. Iya, udah iya enggak, udah dimaafkan. Itu ibu-ibu di belakang tangannya hampir nempel. Gua nggak jadi. Cukup brother sister, semuanya fokus ke depan kembali. Kenapa hari ini semuanya fokus ke depan? Karena antum dimainkan korteks antum hari ini. Antum fokus berdinamika. Dalam sekejap antum tertawa lepas banget berekspresi hari ini. Dalam sekejap antum berlinang akhir mata antum. Dalam sekejap antum deg-degan dari Alexa warna merah. Karena apa? Bisakah kita melihat dari satu potret yang muncul hari ini? Ini antum melihat dengan seksama. Kak, Ibadur Rahman itu tetap mempesona 3 tahun yang lalu, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Orang tua nggak bisa ketemu dengan anaknya. Tapi yang pasti, bisakah antum melihat dan kita belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Siapa yang bisa menebak ini bendera mana jemaah? Mana yang bilang Brazil? Yang bilang Brazil. Ini bendera manakah? Jangan kau katakan ini adalah bendera Cipondo.
Bendera mana? Kak, awal Maret 2020 kami diberi amanah oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat pandemi, kami harus menuju memotivasi beberapa pesantren di bawah bendera ini. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Solomon Island. Ketika kami landing di Solomon bersama tim protokoler, Allah Karim, apa yang kami lihat? Orang tua yang lagi berjuang di tanah Solomon untuk para santrinya yang ada di pesantren. Antum melihat lagi Pak Happy Chandra, kayak gimana pesantrennya? Ini pesantrennya. Antum lihat pesantrennya. Kalau antum masih mengatakan Pak Happy Chandra, anak gak betah di Ibadur Rahman. Hey people, mereka lebih gak betah di bumi Solomon. Mereka dengan asrama yang sangat sederhana, tak elok dipandang. Kalau antum masih mengatakan Pak Chandra, saya gak betah di Ibadur Rahman. Wahai para orang tua, mereka lebih gak betah di bumi Solomon. Kalau antum katakan Pak Chandra, kenapa dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik? Kami tanya kepada santri di Solomon, hey Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk di bumi Solomon? Mereka mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. COVID-19 itu mudah bagi kami. Tapi kami terpuruk berabad-abad lamanya Pak Happy Chandra, gara-gara ada sebuah pohon besar yang tumbuh di bumi Solomon. Ini pohon sumber penyakit. Ini pohon sumber wabah. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini, people. Berabad-abad lamanya Maret 2020 kami menyaksikan di pertengahan bulan Ramadan yang muslim hanya 3%, non muslim 97%. Mereka berada di saf paling belakang. Yang muslimnya paling depan, mereka mengatakan apa? Ya Rabbana. Yang muslim itu mereka mengatakan, mengadu kepada Rabbnya, ya Rabbana innaka khairul mustaqan. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Rabb. Ketika ada pertanyaan aina tafirrun, kemana kau lari? Mereka mengatakan fafirru ila Allah azza wa jalla. Mereka berteriak Bapak Ibu selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi dengan izin Allah azza wa jalla? Dengan teriakan itu pohon ini hampir tumbang dan hancur. Bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Apa yang bisa kita pelajari dari bumi Solomon? Cocok. Ada ayah, ada bunda. Ayah bunda yang kami bangga. Yuk kita angkat bendera Ibadur Rahman ini sama-sama. Bukan hanya kiainya yang mengangkat sendiri, bukan hanya gurunya. Karena bagaimanapun ini putra-putri Anda kebanggaan dan pahlawan bagi orang tuanya. Karena apa? Antum lihat deh satu cuplikan ini. Jangan sampai santri Ibadur Rahman sudah terbentuk karakternya di pesantren, tapi ketika dia pulang ke rumah penuh dengan teriakan-teriakan yang tidak elok dari orang tuanya. Ketika kami adakan segmen parenting bersama para orang tua santri di bumi Indonesia. Karena apa? Ketika bapak, ibu dia teriak kepada sang buah hati dan teriakan itu tidak enak didengar oleh anaknya, maka satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Dia udah terbentuk karakternya di Ibadur Rahman. Ketika pulang ke rumah ketemu dengan ayah bundanya, ibunya mengatakan, aku benci sama kau, ini lebih baik kau pulang lagi lah ke pondok. Bukan kata, satu kata itu berkata-kata itu. Satu kata bisa menembus jutaan hormon dan terbunuh. Bukankah ada dalam mahfuzat al-kalamu yanfudu ma la tanfudul ibar. Lisan itu bisa menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Solomon people, mereka teriak pohon bisa tumbang. Apalagi buah hati kita yang rindu qaulan layyinan, kata-kata lembut dari ayah bundanya, qaulan saqilan, kata-kata yang berbobot. Maka di segmen terakhir kami bicara, sudah selesai? Sudah selesai? Masih mau lanjut? Enak kali kok yang duduk, kita yang bicara ya. Di segmen terakhir sebelum Anda tutup hari ini jemaah, karena azan asar akan dikumandangkan, ada satu potret yang harus kami sharekan di depan Anda semuanya. Before I close this event. Apa itu Ibu? Ini dia. Pertama, semua yang hari ini hadir, saatnya untuk mengatakan, Pak Happy Chandra, kami ini digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Generasi Ibadur Rahman yang hadir hari ini bersama ayah bundanya, dulu mereka bangga dengan kostum TK-nya. Generasi Ibadur Rahman yang duduk depan kami, ayah bundanya dia menggunakan kostum TK untuk sang buah hati.
Anak-anak yang depan anak hari ini dulu bangga banget dengan kostum merah putihnya dan putih abu-abunya. Tapi hari ini kau masuk ke alam pesantren ini dengan kafah karena Mumtaz Ibadur Rahman adalah pesantren yang antum bangga. Impian antum hari ini apa, Bibal? Impian antum hari ini, Pak Hebi Chandra, suatu saat saya akan terlahir dari rahim pesantren. Pak Hebi Chandra, anak pengen suatu saat saya diwisuda, Pak Hebi. Aku dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Kau tampil turun dari panggung sebelah kiri, ayah bundamu lagi berlinang air matanya. Bukankah ini impian antum, people? Karena ini pun terjadi di Manado. Saat itu kami MC di acara impian sang santri. Apa yang terjadi sebelum saya tutup? Anak mohon antum melihatnya dengan hati. Seorang ayah ini dia bangga punya seorang santri yang diprosesi wisuda walaupun dia terlambat hampir 1 jam 30 menit karena punya alasan. Kenapa ya bunda dia terlambat? Ini santri tapi dia punya alasan. Kok bisa ya udah tahu wisuda kok dia terlambat datang di hari wisuda? Karena dia punya alasan. Ini alasannya bingung. Itu anak habis sholat subuh pakai toga mendorong kursi roda sang ayah, menelusuri dinginnya tanah Manado hampir 2 jam ya, dia berjalan kaki. Anak MC menunggu dia datang, tapi ketika dia datang semua mata tertuju kepada santri yang hebat ini. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga hari ini walaupun ayahku tak bisa berjalan, tapi paling tidak aku bisa memberikan kado terindah untuk ayahku. Bukankah antum impian antum sama dengan dia kan? Dia sujud di kaki ayahnya sambil mengatakan, aku bangga punya kau ayahku. Dan ayahnya pun mengatakan, aku bangga punya putra terbaikku hari ini. Semua hari ini saatnya mengatakan, ya Rabbana innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Ungkapan itu dikatakan oleh anak Aceh. Anak ini namanya adalah Rina Maharami. Dia wisudawati, anak pesantren dari Tanah Lok Semawe. Dia pengen banget diwisuda, Pak. Udah pakai toga, tapi Allah berkehendak lain. Detik-detik mau diwisuda, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Dia meninggal dunia di Tanah Lok Semawe. Sayap kanan muncul itu ucapan selamat sukses wisudawati. Tapi sayap kiri ungkapannya adalah turut berduka cita untuk pahlawan dari Tanah Lok Semawe. Namanya disebut Rina Maharami yang wafat bulan Februari 2019. Terliyah bimala tastahi subur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tapi yang terjadi apa-apa itu bapak ada yang lari dari belakang aula. Dia narik jas kami sambil mengatakan apa? Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Aku baru mengumpulkan putriku Pak Chandra, tapi namanya ketika disebut di aula ini, izinkan aku naik ke atas panggung mewakili almarhumah yang sudah tertimbun tanah. Dia naik ke atas panggung dengan baju yang sangat sederhana. Dia cinta dengan putri yang sudah terkuburnya, dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri walaupun almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku. Jasadnya tertimbun rapi, tapi energinya hadir di bumi Lok Semawe. Ini tayangannya Bibel. Habis sudah selesai? Oke. Anda bisa lihat jemaah, melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Bagaimana ayah yang menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dari momen 2 tayangan ini, membawa kita untuk berdoa, Allahumma tawil a'maruna. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wa amar walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami. Wa amar masyayikhina wa asatidatina. Wa hadha wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Ustaz, semoga berkenan kalimat-kalimat sederhana dari kami. Bapak-bapak, semoga berkenan. Bunda, semoga berkenan. Dan kami bangga bila satu frame hari bersama Ibadur Rahman. Mohon izin Yai, setelah ini kami akan menuju ke Serang. Karena ditunggu oleh beberapa santri tahfidz di sana Yai. Karena ada materi skill komunikasi untuk mereka. Saya bangga dan mudah-mudahan antum sehat walafiat panjang umur semuanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum wa as'adana Allah fid darain. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.